Kenapa IQ orang Indonesia itu rata-rata rendah? Partai Coklat berulah lagi. Kali ini Kenapa presiden Indonesia itu kalau ke luar negeri kerjanya cari investor? Gimana Pak, kalau jalan desa begini? Perlu diperbaiki nggak? Perlu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, seperti biasa kita akan nge-reaction beberapa video yang akan kita reaction hari ini guys, yang lagi viral seperti biasa guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kenapa Ini IQ dia, guys. orang Indonesia itu rata-rata rendah? Karena kalau IQ orang Indonesia itu tinggi, kita ini pinter, Iya. maka pemerintah, maka oligarki nggak bisa lagi bodoh-bodoh rakyat pakai politik uang, pakai program-program yang populis, padahal tidak memberikan solusi bagi bangsa ini. Dan sekalinya ada orang yang melek politik, mengedukasi masyarakat, dianggap anti pemerintah, dianggap buat kerusuhan. Ini kan lucu gitu loh. Jadi memang didesain bangsa Indonesia itu supaya tetap bodoh, supaya kekayaan alam yang begitu luas, yang begitu kaya ini tetap diambil oleh mereka. Ya rakyat cukuplah dibungkam dengan bansos, dengan bantuan-bantuan yang sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Ya kalau begitu tetap harus semangat menyampaikan kebenaran. Ya mungkin gitu sih. Mungkin dalam pandangan beberapa orang yang seperti itu gitu. Tapi emang bener, ketika ada orang yang bersuara, menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan fakta, itu ya sudah biasa. Banyak orang-orang yang pro pemerintah itu, yang pro dengan kekuasaan, itu menganggap kita ini orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang menyuarakan tentang kebenaran itu dimusuhi gitu guys. Kayak apa ya dimusuhi lah, kayak mereka itu nggak suka sama kita, dianggapnya kita ini pemberontak lah, pengkhianat lah, itulah, inilah, itulah, seperti itulah kira-kira guys. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk bersuara demi kebaikan bangsa dan negara, karena kalau kita biarkan, siapa yang akan mengontrol dari luar gitu? Apakah iya orang-orang itu menganggap dirinya benar, padahal yang dilakukan adalah kesalahan besar yang fatal untuk bangsa ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Partai Coklat Ini dia, guys. berulah lagi. Kali ini seorang Partai pelajar tewas ditembak oleh oknum polisi. Oke. Gimana rakyat nggak Gimana nih? berpikir kalau oknum dikumpulin itu jadi semabes saking banyaknya? Mau sampai kapan coba kita kayak gini? Ini juga mana Menteri HAM Natalius Pigai? Ini ada pelanggaran HAM loh. Kok malah senyap? Kok malah diem? Giliran kemarin minta nambah anggaran paling berisik, paling vokal. Kronologi ini segini, ada seorang pelajar SMK di Semarang namanya Gama. Dia tewas ditembak oleh anggota kepolisian. Dan yang paling bikin menyebalkan adalah sudah Gama itu meninggal, dia malah difitnah oleh kepolisian dengan dibilang ikut gangster, ikut tawuran. Padahal Gama ini adalah pelajar yang berprestasi, anak baik-baik. Bahkan Gama ini juga adalah anggota Paskibra. Udah mah meninggal difitnah pula, keji banget. Sekolah dan keluarganya yang tiap hari ketemu sama Gama bilang Gama ini anak baik dan berprestasi. Ini polisi juk-ujuk bilang Gama ini ikut tawuran. Coba, ini kan perbedaan versi yang sungguh jomplang. Andaikan memang bener deh dia tawuran. Sejak kapan tawuran penanganannya boleh dengan nembak? Sejak kapan? Udahlah, kepolisian jangan banyak ngeles. Publik tuh udah sama-sama tahu kok. Kita udah sering lihat, nggak sekali dua kali kayak gini. Anggota polisi yang make terus naik, dia asal nembak, dia jadi arogan, terus tewas korbannya dan kepolisian malah ngeles. Jadi stop ngeles, mending aku salah dan tanganin korban dengan tuntas. Udah mah nembak dan ngefitnah, apalagi coba yang bikin nyebelin. Kapolres Tabes Semarangnya malah mengerahkan buzzer untuk mencuci bersih nama dia. Gila, dan ini kan bisa kita suuzonin ini juga pakai anggaran negara. Waduh, ini
bener-bener kelewatan. Dukungan publik makin meluas, aksi di mana-mana. Dan jangan lupa satu hal teman-teman, kawal CCTV-nya. Satpam komplek di situ udah bilang gak ada tawuran, jangan sampai polisi merekayasa. Jangan sampai terjadi lagi CCTV hilang. CCTV di kejadian Afif Padang, di kejadian Kanjuruhan, di kejadian KM50 dan sebagainya. CCTV ini mahal kalau kejadian kayak gini. Reformasi Polri sekarang juga, evaluasi internal Polri. Setuju. Jangan malah ikut kompetisi. Udah gitu nyalon lagi, di backing presiden lagi. Aduh. Setuju, harus ada pembaharuan di kepolisian kita. Karena sangat teruk banget guys. Wah, teruk banget gitu. Kepolisian kita ini bukan hanya teruk, waduh, sangat-sangat teruk guys. Jadi harus ada pembaharuan. Ada pembaharuan. Harus ada yang berani. Presiden baru nih harus berani membenahi kepolisian kita. Karena rakyat itu udah nggak percaya banget sama kepolisian kita. Bener. Beberapa kali kejadian-kejadian seperti ini. Padahal di tempat itu, di tempat kejadian itu jelas ada CCTV. Tapi ketika polisi yang melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan, pasti CCTV itu akan hilang lah, inilah itulah, fitnah sana sini lah. Awalnya si oknum yang menembak atau yang melakukan kejahatan itu, tetapi ketika setelah ada sesuatu fitnah, itu artinya semua sudah mengikuti mengikuti oknum itu kan. Jadi bukan oknum lagi. Jadi semua kepolisian harus direformasi. Setuju nggak nih? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Kenapa Ini deh, presiden guys. Indonesia itu kalau keluar negeri kerjanya cari investor? Hah, Kenapa tidak nih? seperti presiden Amerika, perdana menteri Singapura, perdana menteri Iya. Jepang, presiden Cina? Kalau keluar negeri itu bawa perusahaan besar dari dalam negerinya untuk berinvestasi ke luar negeri. Apakah tidak ada keinginan bangsa kita itu jadi seperti Amerika, seperti Cina? Loh, kita kan masih miskin, nggak punya uang. Enggak, saya sudah menghitung 5 saja perusahaan ini bisa berinvestasi di luar negeri lebih dari 500 triliun. Siapa itu? 1 BCA, 2 Indofood, 3 Aman Mineral, 4 adalah Siloam, nomor 5 adalah Telkom. 5 saja, itu 500 triliun lebih. Dari menerbitkan saham melalui right issue dan dari menerbitkan obligasi di lantai bursa Indonesia. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak kita balik? Presiden Republik Indonesia keluar negeri, cari peluang investasi, bukan cari investor. Jadi banca investor. Saya Iman Firaun dari SR. Ya ini cuma asumsi gua aja ya. Presiden keliling dunia itu cari investor atau pelabur asing untuk melabur di Indonesia, untuk berinvestasi di Indonesia. Itu karena Indonesia sedang membangun sekarang. Toh kenapa sampai mencari ke luar negeri? Karena yang di dalam negeri aja nggak mau melabur, nggak mau berinvestor gitu. Jadi sekarang itu lagi pening-peningnya cari pelabur asing. Takutnya IKN itu mangkrak. Kalau kita hanya membangun IKN dengan uang kita itu nggak cukup. Uang APBN kita itu nggak cukup. Bahkan di tahun kemarin itu sudah mau defisit gara-gara mau bangun IKN ini. Artinya nggak cukup gitu uang kita gitu. Apalagi sekarang kita sudah terlanjur banyak hutang. Mau bayar bunganya aja kita kayak nggak mampu gitu. Makanya Presiden Prabowo itu lagi pening sekarang, cari-cari keliling dunia untuk cari investor, untuk ya agar ada investor asing masuk gitu. Ya karena investor dalam negeri aja susah mau dapet gitu. Maka sampai jalan ke luar negeri, aduh ya nggak tahu lah. Tapi mudah-mudahan berhasil lah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ya, apa itu? Es krim. Oh, coba lihat dulu. Coba lihat. Gimana Pak? Kalau jalan desa begini, perlu diperbaiki nggak? Perlu lah.
Mulus ya. Kalau jalan bagus mah pedagang-pedagang kayak saya begini tuh cepet gitu Pak jalannya. Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Surahman, Ini saya Menteri Desa nih Pak. Menteri Desa. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dibenerin ya, perbaiki. Iya. Kebanggaan Surahman, Iyalah, Pak Menteri. bukan kebanggaan lagi. Belum Tiap hari ada. jualan? Tiap hari jualan? Tiap hari. Dulu ini ngojek Desa mana? Desa Keramat Laban, Oh, Keramalaba. Sarmat tuh. Pasar Mat. Katanya. Dulu ngojek Ya Pepaya California. apa aja. Ya mudah-mudahan bukan hanya pencitraan ya Pak, bukan hanya pengen dikasihani orang atau dilihat orang gitu ya. Mudah-mudahan Bapak bisa mengabulkan apa permintaan rakyat, dan apa yang dilihat oleh Bapak itu ya memang kenyataan dan bukan hanya dengar dari kritikan kita. Ya mudah-mudahan Bapak ini bisa jalan-jalan bukan hanya di Pulau Jawa aja, tapi keluar Jawa juga. Di Pulau Jawa aja itu masih banyak jalan-jalan seperti ini guys, bener, masih banyak jalan-jalan seperti ini. Ya mudah-mudahan lebih banyak menteri lagi atau presiden lagi tuh yang jalan-jalan ke jalan seperti ini gitu, biar tahu rasanya gimana rakyat itu tidak merasakan apa itu arti kemerdekaan. Kayak nggak tahu kita seperti apa itu kemerdekaan guys. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya karena gue di tempat gue itu masih banyak gitu, di kampung gue masih banyak tempat-tempat seperti itu gitu. Bahkan seperti gue bilang itu, ketika ada pemilu, ketika ada pilihan raya itu, di tempat gue tuh kayak orang-orang tuh kayak ngapain gue milih pemimpin gitu, toh kita ketika memilih pemimpinnya jadi kita ya seperti ini ya juga gitu. Kayak ya udahlah, mereka mau ngapain ya udahlah gitu, kayak gitulah, cuek lah gitu, malas karena 79 tahun kita merdeka itu nggak ada apa-apanya, bahkan kayak nggak ada perubahan gitu. Jadi males gitu, kayak gitulah kira-kira guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.